Alhamdulillah, alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit qawli la ilaha illahu ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk hadir di tempat ini, mendiri tegakkan salah satu syariat agama kita, menegakkan ibadah sholat Jumat. Maka melalui mimbar yang mulia ini, kami mengingatkan diri kami sendiri, serta mewasiatkan kepada hadirin semuanya untuk senantiasa berupaya berikhtiar, menjaga dan memperjuangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara ringkas ulama menjelaskannya kepada kita, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta berupaya untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Ibadah salat Jumat merupakan satu warisan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peruntukkan agar sepanjang zaman di mana manusia Islam hidup dengan rukun, syarat dan ketentuannya, ibadah ini dilaksanakan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada umat-umat terdahulu sebelum umat Islam yang dibebankan kepada mereka untuk mengkhususkan hari Jumat untuk beribadah, tapi mereka menggantinya ke hari yang lain. Tetapi umat Islam, fahadanallah wan nasu lana taba'un, au kama qala alaihi salatu wassalam, akan tetapi kita sebagai sebuah umat diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menjaga hari Jumat ini, tidak memindahkan ibadah pada hari Jumat ke waktu-waktu yang lain. Maka dalam hal penjagaan kepada nilai-nilai dan norma, dalam hal penjagaan kepada warisan-warisan ajaran, umat Islam sebagai sebuah umat adalah teladan untuk manusia seluruhnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kesyukuran kita bahwa di tempat kita, di lingkungan kita, agama Allah dan syariatnya sudah bisa diwujudkan, sudah bisa dibumikan. Ini menjadi salah satu kenyamanan kita hidup, satu nikmat yang pantas bahkan wajib untuk disyukuri. Maka untuk menjaga kenyamanan ini, untuk memelihara kenyamanan dalam menjalankan agama ini, sudah sepantasnya lah kita melakukan langkah-langkah yang didorong oleh satu rasa kesyukuran agar ketaatan kita menjadi bertambah. Bukankah salah satu ayat yang sangat populer yang hampir semua kita barangkali pernah mendengarnya jika tidak mengingatnya? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ta'adzana itu a'lama i'laman wadihan balighan la iltibasa ma'ahu wa la syubhata.
Allah Ta'ala memproklamirkan, memaklumkan bahwa kesyukuran itu bisa menjaga nikmat yang sudah ada, dan juga sebagai satu langkah strategis untuk menghadirkan karunia dan nikmat yang belum ada. Dalam cara pandang ini, Al-Imam Al-Baghawi meletakkan kesyukuran sebagai qaidul mawjud wa saydul mafqud. Kesyukuran adalah langkah untuk menjaga, memelihara agar nikmat yang sudah dipunya tidak lari, agar nikmat yang belum dimiliki bisa datang dan mendekat. Apalagi salah satu makna la azidannakum adalah zadakum min afdali au taati. Tidak hanya menambah kenikmatan, tetapi juga menambah ketaatan. Dan dengan ketaatan itu, jika terus-menerus dilakukan, energi akan semakin besar untuk mewujudkan datangnya gelombang-gelombang kebaikan di masa-masa yang akan datang. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Apalagi sekarang kita sudah memasuki salah satu bulan yang akan menghadirkan ingatan pada diri setiap pribadi muslim tentang satu karunia yang paling agung yang diterima oleh manusia, yaitu nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi berkata dengan jelas, "Ya ayuhan nas innama ana rahmatun muhda." Nabi adalah rahmat, dan maka barang siapa yang berbahagia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah taala kebaikannya, ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditambah oleh Allah taala. Jangankan kita orang yang beriman, dulu orang yang tidak beriman pun mendapatkan manfaat dari kehadiran Nabi. Bukankah ada ayat yang masih kita baca dalam ayat Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak beriman itu hanya karena Nabi masih hidup bersama mereka, tetapi karena Nabi dan tidak ada manusia yang diciptakan kekal di dunia oleh Allah Ta'ala, maka Allah menyiapkan satu langkah kepada kita, yaitu dengan istighfar. Dengan istighfar, bala, azab bisa dicegah. Maka dengan kecintaan dan menjaga hidup Nabi di hati masing-masing kita, dengan demikian itu juga kita bisa mencegah bala yang akan sampai kepada kita. Bukankah ada ungkapan jarul kirami fi zilli in'amihim, ya, berdekatan, bertetangga, bersahabat dengan orang yang baik itu mendatangkan kebaikan, karena orang yang baik itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi secara zahir tidak lagi bersama kita di dunia, tapi istighfar kita, cinta kita kepada Nabi menjadi satu gelombang energi yang bisa menjadi penahan datangnya azab baik di dunia maupun di akhirat. Bukankah ada ungkapan ulama, madamat alsinatuhum bil istighfari mutatalli'atan fasunu fil adabi anhum murtafi'ah. Selama lisan manusia terus menerus bergerak, selama hati manusia terus menerus memproduksi secara konsisten istighfar setiap hari sepanjang waktu, maka gelombang aliran istighfar itu menjadi satu kekuatan yang bisa menyamankan dan mencegah musibah atau mencegah azab yang akan menghampiri kita. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam nuansa kesyukuran, beban kita, amanah kita masih ada. Paling tidak penyangga kesyukuran itu ada dua. Yang pertama al-i'tiraf, yang kedua al-isti'mal. Al-i'tiraf itu pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Karunia semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan itu akan datang dari kesadaran, dari keyakinan, dari keikhlasan. Dan kita mesti waspada, karena pengakuan ini juga membuat orang tergelincir.
Kita masih baca dalam Al-Quran kisah Qorun yang diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh tetangganya, diingatkan oleh bahkan keluarganya agar tidak menjadikan sombong sebagai gayanya, sebagai karakternya, tetapi tetap dia cuek dengan peringatan-peringatan itu. Bahkan dia mengatakan sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dan semua kita tahu bagaimana ujung dari kisah Qorun yang tidak menghadirkan pengakuan atas nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyangga syukur itu adalah al-isti'mal, pemanfaatan dan pendaya gunaan. Jika semua potensi manusia, jika semua sumber daya manusia didaya gunakan untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk kemajuan dan memakmurkan bumi, wabil khusus manusia yang hidup di atas bumi, maka sudah sepantasnya lah seperti itu. Misalnya kebaikan potensi yang ada pada diri kita. Satu contoh kecil saja. Ada potensi yang namanya kemampuan verbal, kemampuan lisan. Lisan ini bisa mendatangkan kebaikan, tetapi juga bisa menghadirkan petaka. Dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan, wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur disebabkan karena hasil panen dari lisan-lisan mereka? Maka sebagai orang Islam, filsafat tabur dan tuai, apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Barangkali berlaku seterusnya. Jika yang kita tanam adalah kebaikan, yang kita panen kebaikan jua. Tetapi jika yang ditanam adalah keburukan-keburukan, maka yang dipanen juga adalah keburukan. Maka mudah-mudahan pada bulan Rabiul Awal ini lisan kita dipenuhi dengan selawat sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai sebentuk agar Nabi dan ajarannya tetap hidup di hati kita masing-masing. Mudahan lisan kita juga terus bergerak untuk melafazkan kalam-kalam istighfar yang mudah-mudahan dengan kedua itu hidup kita menjadi tentram, menjadi aman, damai, harmonis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah, syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadiyal hajat iqdi hawaijana wa anta biha a'lam. Allahumma aminna, Allahumma amin khawfana
wa aqilla athratina wa adhib ahzanana wa hirsana wa kun lana wa khudna ilaika minna warzuqna al-fana'a anna wa la taj'alna maftunina bi anfusina mahjubina bi hawasina. Allahumma a'inna ala syukrika, Allahumma a'inna ala ta'atika, Allahumma a'inna ala husni ibadatika. Allahumma ya karim akrimna wa la tuhinna wasturna wa la tafdhna. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa kulli syai'in a'taitana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.